Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم. صدق الله العظيم. Sama-sama kita hormati Ketua DKM Assalam Al-Jami Bapak Ustaz Marzani. Kita doakan beliau dan juga segenap jajaran pengurusnya senantiasa diberikan panjang umur, sehat walafiat. Allah senantiasa menjaga keistiqomahannya dalam rangka bersama-sama jamaah memakmurkan masjid yang sama-sama kita cintai ini. Yang sama-sama kita hormati para masyayikh, para guru, para asatiz, para hujjaz, para tokoh masyarakat, ketua lingkungan, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan semuanya akan mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulullah. Mudah-mudahan dengan segala karunia nikmat yang Allah berikan kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memaksimalkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, sehingga insyaAllah mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatillah wa syafaati Rasulillah fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita buka kajian kitab hadis Arba'in An-Nawawi ini dengan umul kita suratul Fatihah. Kita mohon keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah Fatihah ini. Mudah-mudahan Allah menjaga hidayah iman dan Islam kita. Allah berikan kekuatan jasmani dan rohani kita untuk tetap istiqamah dalam beribadah dan thalabul ilmi. Duduknya kita dalam majlis ini oleh Allah diberikan anugerah ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan dunia dan akhirat kita. Allah jadikan rumah tangga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu kita dijadikan keturunan yang saleh dan salehah. Dan juga kita berharap Allah memberikan kesabaran dan ketabahan kepada kita dalam menghadapi segala persoalan dunia. Yang tiada guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, jamaah DKM Assalam Al-Jami yang telah mendahului kita bil khusus Sahibul Musannif, pengarang kitab hadis Arba'in An-Nawawi Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi An-Nasaiburi. Mudah-mudahan dengan karya-karya beliau yang terus kita pelajari, kita akan berkumpul bersama guru-guru kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit juga kita doakan, mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan penyakitnya serta dipulihkan segera kesehatannya. Yang sedang terhimpit, Allah luaskan rezekinya. Yang jauh didekatkan, yang dekat dimudahkan untuk meraihnya. Yang sedang gelisah, Allah tenangkan jiwanya. Yang sedang menghadapi kesulitan hidup, Allah berikan jalan keluar sebaik-baiknya. Setiap saat kita tidak pernah lepas dari limpahan rahmat dan keberkahannya sampai dengan akhir kehidupan kita, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لنا. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ngebahas hadis yang al-hadis as-sabi tentang ad-dinun nasihah. 5 bagi siapa, kita udah bahas pertemuan yang lalu, an-nasihatu lillah. Yang kedua, bahwa an-nasihatu li kitabillah. Nasihat terhadap kitab-kitab Allah, maksudnya ketulusan kita terhadap kitab-kitab Allah. Ai wa takunu bil imani bil kitabis samawiyyatil munazzilati kullaha min 'indallah ta'ala. Maksudnya mengimplementasikan ketulusan terhadap kitab Allah dengan mengimani terhadap kitab-kitab samawi yang diturunkan semuanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bi anna hadzal qur'ana khatamin laha wa syahidu 'alaiha. Dan juga mengimani dengan menunjukkan bahwasanya Al-Quran ini adalah khatami 'alaiha, adalah penutup daripada kitab-kitab yang sebelumnya. Wa syahidu 'alaiha, dan juga bersaksi. Kalau kita udah bersaksi bahwa Al-Quran, maka kita harus jadikan sebagai pedoman, menjadikan tuntunan buat kita. Bagaimana menjadikan tuntunannya? Wa huwa kalamullahu ta'ala al-mu'ajizah izzahu fis suduri was sutur. Bahwa dialah kalam Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan mukjizat. Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar sepanjang zaman. Setiap nabi punya mukjizatnya masing-masing sesuai dengan hal ihwal pada masanya. Rasulullah juga banyak diberikan mukjizat oleh Allah, tapi mukjizat paling terbesar di antara mukjizat minal anbiya war rasul, ya, di antara para nabi dan rasul adalah Al-Quran. Kenapa? Karena mukjizatnya berlaku sepanjang zaman dan tidak akan pernah usang dimakan oleh zaman atau dimakan oleh waktu, dan akan terus relevan. Al-Quran akan terus sesuai dengan kehidupan umat manusia. Kenapa Al-Quran itu dinamakan sebagai kitab yang merupakan mukjizat terbesar? Karena di dalamnya mengandung banyak peristiwa-peristiwa yang dikabarkan oleh Al-Quran yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Jadi Al-Quran itu adalah berita. Makanya di dalam Al-Quran disebut juga sebagai sirajul munir wal basyirin nazir. Ya, sebagai bukti ya bahwa Al-Quran itu memang adalah bagian dari cahaya nur Allah Subhanahu wa taala yang memberikan berita gembira dan peringatan kepada kita, peringatan terhadap peristiwa-peristiwa yang nanti akan terjadi. Dan itu terbukti satu demi satu ya, dengan seiring perjalanan masa waktu ya, ada yang terkuak dari rahasia-rahasia Al-Quran di situ. Ya itulah
bagian dari mukjizat Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sampai dengan saat ini meskipun banyak orang yang coba-coba pengen ngerusak ayat Al-Quran. Banyak nggak? Ada yang Al-Qurannya disimpangkan maknanya. Ada yang Al-Quran ayatnya dirubah. Ya, tapi apa? Semua diketahui oleh kita semua. Dari awal turunnya ya secara berangsur-angsur kepada Rasulullah sampai nanti hari kiamat tidak akan berubah. Tidak akan mampu yang mencoba untuk merusak atau merubah satu ayat pun. Atau yang menyamai, menyerupai. Maka enggak layak kalau kita sudah menjadikan inna hadzal qur'ana khatami 'alaiha. Kalau sudah menjadikan Al-Qur'an itu sebagai penutup dari kitab-kitab, maka tidak ada lagi berlaku kitab-kitab setelah Al-Qur'an. Sekarang masih ada enggak? Masih ada enggak kira-kira yang mengaku ada kitab setelah Al-Qur'an? No, Ahmadiyah punya kitab setelah Al-Qur'an, kitabnya namanya Tazkirah. Dia yakini bahwa Tazkirah itu juga merupakan ya kumpulan dari wahyu-wahyu Allah yang diberikan kepada pendiri daripada Firqah Ahmadiyah. Siapa? Siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Itu gara-gara karena salah menginterpretasikan Al-Qur'an gitu. Maka pentingnya kita mempelajari. Maka dikatakan oleh para ulama, wa takunu nasihatul muslimu li kitabi rabbih azza wa jalla. Maka bagaimana kita mengimplementasikan ketulusan kita sebagai seorang muslim terhadap kitab-kitab Tuhannya. Yang pertama, terhadap Al-Qur'an. Kita diperintahkan bi qiraatihi wa hifzihi. Kita berusaha untuk membaca Al-Qur'an dan juga menghafalnya di situ. Kenapa? Li'anna fi qiraatihi iktisabul ilm wal ma'rifah. Karena sesungguhnya di dalam bacaan Al-Qur'an itu terdapat ilmu dan pengetahuan. Al-Quran itu sumber dari segala sumber ilmu. Tidak ada satupun ilmu yang saat ini berkembang ya kecuali semua ada formulanya di dalam Al-Quran. Teknologi sekarang apa tuh? Ya teknologi informatika, telekomunikasi, ya teknologi digital, informasi digital, mau otomotif kah dan lain sebagainya. Semua sudah ada formulanya di dalam Al-Qur'an. Kita cuma disuruh apa? Tafahum, suruh memahami Al-Qur'an. Kita suruh tadabbur Al-Qur'an. Kita disuruh ta'ammul Al-Qur'an. Kita disuruh meneliti, meriset terhadap ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kita meneliti itu, ya orang-orang yang memang punya kapasitasnya, itu akan terkuak satu demi satu apa yang ada di balik rahasia kalamullah dalam ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Maka di dalam syarat Al-Qur'an itu mengandung ilmu. Wah, ilmu apa aja dalam Al-Qur'an itu. Ya. Wa husulu taharatun nafsi, yang akan melahirkan kebersihan atau kejernihan jiwa kita. Orang yang membaca Al-Qur'an hatinya akan lebih lembut. Orang yang senang baca Quran, apalagi menjaga atau menghafal Al-Quran, ya, maka hatinya akan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menjaga Al-Quran,
dengan hati dan pikirannya, dengan akalnya, itu maka dia akan terjaga, terhindar dari segala maksiat. Yang penting tertanam di sini. Kalau orang udah baca, itu biasanya kata Allah, wa izatu liat alaihi zadathum iman. Orang yang mendengar atau yang membaca Al-Quran sering aja, maka itu akan mampu menambahkan kualitas imannya dia. Sering-sering gitu. Jangan dengerin dangdutan dulu. Jangan tarlingan dulu. Ya sering-sering aja kalau habis pada subuh setel ya YouTube-nya Al-Quran. Sekarang kan TV-TV sekarang kan TV-TV apa yang bisa YouTube ya kan gitu. Ya udah setel aja tuh pagi-pagi ya murotal Quran. Supaya hati kita adem. Ya sebelum berangkat adem. Ya kalau lagi capek baca Quran, dengerin dah simaan baca Quran. Setel murotal. Karena orang yang membaca dan yang mendengarkan, insya Allah, iza tuliyat alaihi muzadat imana. Dia akan bertambah imannya kalau sering. Sekasar apapun hati kita, sekeras hati kita, kalau kita sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ya apalagi kalau merdu, luar biasa. Hati kita luluh enggak? Hati kita juga kadang nangis. Kalau mendengar ayat-ayat dibaca dengan baik, merdu, apalagi dengan sahdunya, hati kita ikut terbawa, haru, dan bahkan ketika mendengarkan ayat-ayat azab, kalau kita benar-benar bisa memahami ayat azab, itu kita ikut menangis di situ. Maka penting buat kita senantiasa untuk membaca Al-Quran kama wa ziyadatu taqwa. Karena juga bisa menambah rasa ketundukan kita, kepatuhan kita, dan takutnya kita kepada Allah. Kenapa? Karena tadi di dalam Al-Quran itu ada tafsir wa tamzir. Ada kabar gembira juga kabar berita peringatan. Targhib wa tarhib. Ada anjuran dan juga ancaman buat kita. Lempengan anjuran kita semangat beribadah. Lempengan dengan ancaman peringatan ya terhadap ayat-ayat yang kita dengerin, kita harus bersegera bertaubat di situ. Udah aman kita. Wa fi qiraatil Qur'ani hasanati ahazimati. Dan di dalam bacaan Al-Quran itu merupakan kebaikan yang besar. Bahwa bacaan Al-Quran itu adalah afdhaliz zikri. Sebaik-baiknya zikir. Sebaik-baiknya zikir. Mau zikir subhanallah, alhamdulillah, wallahu akbar. Lebih utama Al-Quran apa? Karena di dalam Al-Quran semuanya termaktub di dalam setiap zikir-zikir yang sering kita baca. Kalimat tahlil, ada nggak di Al-Quran? Ada. Kalimat subhanallah, ada. Tahmid, takbir, ada semua. Kalimat istighfar juga ada. Jadi semua zikir-zikir yang kita baca, itu ada di dalam Al-Quran. Makanya Imam Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Adabil Hamalatil Quran mengatakan ya afdhalul zikru wa hiya qiraatul Quran. Sebaik-baiknya zikir yaitu adalah membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran disebut juga salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikr. Benar enggak? Coba di dalam Al-Quran tuh. Di dalam surat Al-Hijr ayat 9 kalau nggak salah itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kenapa nyebutin gitu? Sesungguhnya ya kami yang menurunkan Al-Quran wa inna lahu lahafizun. Dan aku juga yang menjaga Al-Quran. Kami juga yang menjaga Al-Quran. Maka kewajiban kita bagi orang yang sudah mengimani Al-Quran, yang membaca Al-Quran.
Kenapa? Nanti Al-Quran ini akan memberikan syafaat buat kita. Syafaat buat kita. Bagi orang yang ahlinya mau senang membaca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Nabi yang ngomong. Bilang baca Quran. Karena nanti di hari kiamat dia akan datang memberikan syafaat kepada ahlinya. Tuh. Yang kedua, kewajiban kita sebagai bentuk nasihatul muslimu li kitabi li rabbihi azza wa jalla. Bitartilihi wa tahsinis sauti bi qiraatihi. Pelajari Al-Qur'an, baca Al-Qur'an dengan tartil. Wa tahsini dan perbaiki dengan suara kita yang merdu nih bisauti bi qiraatihi. Baca Al-Quran dengan suara kita. Kata Nabi, Zainul Quran bi aswatikum. Perindah Al-Quran dengan suaramu. Artinya apa? Punya suara merdu juga dianjurkan oleh Rasulullah. Membaca tartil itu juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan orang yang tidak membaca Al-Quran dengan suara merdu dikatakan bukan termasuk golonganku, katanya. Golongan umatku, kata Rasulullah SAW. Artinya memang ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW. Artinya kita benar-benar harus mempelajari kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Ya belajar tentang makharijal wa sifatul hurufnya, belajar tentang mat-matnya, belajar al-ibtida wal waqafnya dan hukum-hukum tajwid yang lain. Karena dalam Al-Qur'an itu mengandung sumber tadi ilmu dan ma'rifah, pengetahuan yang sangat banyak di situ. Semua dalam bacaannya itu punya aturan mainnya. Kita baca ada wakafnya yang mesti kita pelajari, nggak sembarang berhenti aja. Ya, ada wakaf istilah dalam Al-Quran itu wakaf ittirari, wakaf ikhtibari, wakaf intizari, wakaf ikhtiyari. Maka ada juga dalam setiap ayat kalau kita baca yang dilarang berhenti di situ. Bahkan kedudukannya ketika kita berhenti dengan sengaja hukumnya haram. Coba kira-kira di surat apa? Al-Asr. Kita sering baca. Innal insana lafi husrin illa. Kita nggak boleh berhenti di husrin tuh. Kita berhenti minal insana lafi husr. Kalau kita berhenti di situ, maka itu ya berarti bertentangan dengan maqasidullah, maksudnya Allah. Artinya apa? Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, kalau kita berhenti di situ kok manusia semua berada dalam kerugian. Maka masih ada ta'alluq, masih ada ikatan yang kuat dengan ayat berikutnya, munasabah di situ. Ya, maka mesti diwasal, dilebihkan, enggak boleh berhenti di husr. Kalau berhenti haram hukumnya jadinya. Husrin illa, minimal itu. Lebih baik lagi menyempurnakan illallazina amanu. Baru kemudian ibtida'nya memulai lagi boleh dari illallazina amanu. Dan surat Al-Maun misalkan. Al-Maun kita baca fawailul lil musallin. Misalkan berhenti walaupun di situ ada alamatul akhirul ayat. Ada tanda akhir ayat, di situ kan ada tanda akhir ayat. Kalau kita terjemahin apa fawailul lil musallin? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kok celaka bagi orang-orang yang sholat? Kalau celaka bagi orang sholat, bagaimana orang yang enggak sholat? Maka enggak cuma berhenti di situ, maka hukumnya haram berhenti di sini. Kenapa? Allah enggak bermaksud berdemikian, tidak mengatakan bahwa orang yang sholat itu celaka. Tapi ada muqayyad, ada munasabah dengan ayat berikutnya. Maka ada pembatasannya adalah ayat berikutnya. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim
Samud. Berarti ada yang dimaksud oleh Allah orang-orang yang sholat, tapi sholatnya ya lalai ngulur-ngulur waktu. Dalam sholatnya ada unsur riya. Nah itu orang-orang yang celaka di situ. Kemudian kata para ulama dikatakan Syekh Muhammad bin Ibrahim bitadbiri ma'ani. Ketulusan kita terhadap Al-Quran itu dengan apa? Bitadbir, dengan mentadabburi ya makna atau kandungan di dalam Al-Quran. Jadi nggak sebatas cuma membaca doang. Tapi kalau bisa, nih kalau kita lagi tadarus nih, lagi baca sendiri tilawah di rumah dah. Gitu. Baca misalkan satu kaca aja. Setiap selesai membaca satu ayat Quran, kita baca terjemahannya. Nggak usah banyak-banyak, tapi paling nggak minimal kalau kita baca satu ayat, kita baca terjemahannya. Kalau ada tafsirnya yang terjemahan, kita baca tafsir terjemahannya. Itu maksudnya kita mau belajar untuk apa? Mentadaburi makna di dalam Al-Quran. Karena masih banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran yang sifatnya mujmal, yang global, yang perlu tafsilia, perlu ada rincian. Kalau kita enggak pahami, nanti khawatir salah dalam mengamalkannya. Karena nanti setelah kita memahami memahami kandungan Al-Quran, itu wajib buat kita mengamalkannya di situ. Jangan sampai kita ya baca Quran tapi kita enggak mau membaca maknanya atau mau belajar memahami kandungannya. Afala tadabbarunal Qur'an am ala qulubi afliha. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran? Jadi kalau kita bukan cuma sebatas suruh membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Tetapi kita disuruh mentadaburi Al-Quran. Tuh kalau dibilang ada rumus T, yang ada 5 T yang harus kita pelajari itu dalam Al-Quran. Yang pertama adalah talil Quran atau tilawatil Quran. Yang kedua ya tahfizul Quran, menghafal Al-Quran. Kemudian yang ketiga tadabburil Al-Quran. Kemudian yang keempat adalah ta'ammul Quran. Ya, meneliti benar-benar ayat ini maksudnya arahnya kemana. Dan dibalik rahasia Al-Quran itu apa. Dan yang terakhir adalah ta'amilul Quran. Mengamalkan Al-Quran di situ. Makanya kata ulama di samping kita mentadaburi Al-Quran bita'limihi lil ihya lil muslim. Kita juga mengajarkan kepada generasi-generasi kita. Kalau kita nggak bisa ya titipkan anak-anak kita untuk bisa memahami Al-Quran, pelajari Al-Quran. Penting untuk mencetak generasi kita menjadi generasi Quran. Anak-anak kita jangan sampai kalau lagu hafalnya, tapi giliran Al-Quran nggak hafalnya. Salawatan hafal, tapi baca Quran juga harus hafal. Jadi harus bilang salawatan banyak hafalnya, tapi juga ayat-ayat Al-Quran harus diajarkan kepada anak-anak kita di situ. Ya minimal mah kalau nggak 30 juz ya juz 30 gitu aja. Ya, kalau enggak 30 juz 30. Anak-anak kita tuh biasanya kalau di anak-anak SD itu ya sekolah sekarang itu yang jadi program unggulan itu hafal juz 30 itu pengantar. Enggak apa-apa anak kita. Biar membiasakan diri dulu untuk bisa dekat dengan Al-Quran, senang cinta untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Ya. Jangan yang diviralin kalau anak pinter joget. Bocah banyak. Tapi viralin anak-anak kita yang pandai ya membaca Quran dan menghafal Al-Quran. Insya Allah
akan mampu mengangkat derajat kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bitafqihi wal amali, memahami Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sebatas membaca, memahami kandungan Al-Qur'an, mengajarkan, bukan mempelajari, tapi juga mengajarkan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya orang di antara kalian itu adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan. Maka setelah kita memahami, maka amalkan apa yang kita pahami di dalam kandungan Al-Qur'an. Bukan sebatas menjadi sebuah ilmu, tapi harus berbuah. Ilmu itu harus bisa berbuah. Kenapa? Al-ilmu dunal amal, kasyajaratin dunal tamur. Bahwa ilmu tanpa amal itu seperti apa? Pohon tanpa buah. Lah, kalau pohon nggak ada buah, cuma ngotor-ngotorin doang, nyampain doang daunnya. Kesel nggak kita? Kesel kita. Ya pohonnya lebat, ya daunnya banyak, tapi nggak ada buahnya, gitu. Giliran udah pada musim guguran daunnya, pada rontokan, kita pegel doang, cuman dapat nyapuin, bersihin daunnya doang, tapi kita nggak nikmatin buahnya. Artinya apa? Pegel juga kita mempelajari ilmu, segudang ilmu, ya tetapi tidak ada satupun kita yang bisa kita amalkan. Awas, hati-hati. Kenapa? Karena ya kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat benci terhadap orang-orang yang bisa mengajarkan tetapi tidak bisa mengamalkan. Dia bisa memberikan nasihat tapi dia juga enggak bisa mengamalkan dari apa yang dinasihatkan. Makanya belajar ibda binafsi dari dirinya sendiri di situ. Nah, ini adalah merupakan nasihatu li kitabillah, dan kewajiban kita, ketulusan kita nasihatul muslim li kitabi. Untuk bisa membenarkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dengan membaca, yang menghafal, memahami kandungan, kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Terus nasihat ini buat siapa lagi? An-nasihatu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketulusan kita kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Wa takunu bi tasdiqi risalatihi, mengimplementasikan, menjadikan ya dengan membenarkan risalatihi, dengan risalahnya yang dibawa oleh para Rasul Allah. Ya, risalah para nabi, para anbiya itu kan dari sejak Nabi Adam sampai dengan Rasulullah, yang paling utama adalah tauhid. Maka harus kita benarkan dan kita yakini di situ. Wal imanu bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'an wa sunnati. Dan mengimani dengan semua apa yang datang dari Al-Qur'an maupun sunnah. Itu yang dimaksud dengan nasihatul rasuli. Berarti ketulusan kita mewujudkan keimanan kita kepada Rasul-Rasul Allah, berarti kita beriman dengan semua apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Kama takunu bimahabbatihi wa ta'atihi. Sebagaimana kamu menjadikan dengan cinta dan mentaatinya. Jadi kalau kita benar-benar memang menjadikan keimanan kita kepada Rasulullah, maka buktinya adalah cinta kita dengan ketaatan kita. Dan buktinya itu bisa kita wujudkan dari apa? Ihya sunnati, menghidupkan sunnah Nabi. Kan Nabi bicara sendiri, man ahabba sunnati, siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh dia mencintai aku.
Wa man ahabbani, dan siapa yang mencintai aku, faqad ma'il jannah, maka sungguh dia akan bersamaku di dalam surga. Maksudnya bersamaku dalam surga bukannya surganya dekat sama Nabi, satu tempat surganya dengan Nabi, tapi sama-sama di surga. Tapi makom surganya beda. Para anbiya, para syuhada, para shodiqin, para sholihin beda. Tapi minimal kalau kita sudah menunjukkan kecintaan kita kepada Rasul dengan buktikan diri kita menghidupkan sunnah Rasul. Yang paling dekat, paling gampang adalah majalisatur Rasul. Duduk-duduk dalam majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Duduk-duduk dalam majlis Rasul. Majlis ilmu. Rasulullah kalau udah duduk, itu para sahabat yang dekat merapat, yang jauh melihat Nabi, itu dia akan mendekat. Karena dia nggak mau ketinggalan. Setiap ucapan yang terlontar dari lisan Rasulullah itu menjadi hukum, menjadi ketetapan, nasihat. Jadi apapun yang keluar dari Nabi itu semua menjadi keteladanan. Makanya para sahabat nggak mau ketinggalan majelis ilmu. Sebab orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu itu orang itu lagi sedang menikmati surganya Allah. Majelis ilmu surga bukan? Surga. Man salaka tariqan yatamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, ya sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Maka sesungguhnya Allah akan menunjukkan jalannya menuju surga. Dan majelis ilmu itu adalah radatan min riyadil jannah. Salah satu daripada taman-taman surganya Allah. Jadi kalau kita mau menikmati surga akhirat, ya nikmatin dulu surga dunia. Cinta duduk dalam majelis ilmu. Karena dengan asbab ilmu juga, ya makom kita ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah sendiri yang ngomong dalam surat Al-Mujadalah di ayat 11, Allah menyebutin yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu berapa derajat. Jadi orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu jelas berbeda. Benar gak? Al-Quran sendiri yang ngomong gitu. Orang yang berilmu itu menjadi rujukan. Orang yang memiliki ilmu akan menjadi tempat sandaran bagi orang-orang yang ingin bertanya di situ. Terus apa? Majelis ilmu. Majelis apa lagi? Majelis Quran. Duduk dalam majelis Quran. Mau yang sedang belajar tahsinul Qurannya, orang yang baru belajar iqra'nya, orang yang lagi tilawah tadarus Qurannya. Itu semua adalah termasuk orang yang duduk dalam majelis Quran. Orang-orang yang duduk dalam majelis Quran, ya majtami'il buyutikum fil baiti buyutikum wa yatadarrasuna wa yatazakkaruna. Bahwa orang-orang tidaklah yang berkumpul di rumah Allah, ya mereka orang-orang yang mempelajari, yang berzikir, mempelajari Al-Quran, ya semua itu maka mereka akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalas sakinah, akan turun rasa ketenangan di dalam hati mereka. Oh, nikmat orang duduk dalam majelis Quran. Apalagi majelis Rasulullah. Majelis salawat. Duduk dalam majelis salawat, orang memperbanyak salawat juga adalah orang-orang yang duduk dalam majelis Rasulullah karena menunjukkan bukti cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau kita banyakin salawat, satu salawat aja kata Nabi, ya man shalla alaihi wahida fa sallallahu alaihi asyra. Siapa yang berselawat kepadaku,
maka Allah akan berselawat kepadanya. Artinya apa? Kalau kita berselawat pada Nabi satu kali aja, maka Allah akan menurunkan rahmat kepada kita dengan asbab syafaat, dengan asbab salawat kita sekali, itu rahmat Allah 10 kali turun kepada kita. Nah, kalau kita duduk dalam majlis salawat, berapa kali kita? Makanya kalau dalam majelis ilmu biasanya seringkali dibuka dengan mukadimahnya dengan selawat. Biasanya begitu. Kalau di Jakarta masih berlaku tuh. Termasuk di Anahl. Kalau Anahl kalau belum mulai ngaji, belum buka kitab gurunya, dibuka dulu dengan selawat. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana. Itu luar biasa. Kenapa? Di samping kita dapat ilmu, kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi selain majelis selawat, majelis maulid. Majelis maulid, duduk dalam majelis itu ke majelis Rasulullah. Kenapa? Karena kita sedang mendengarkan, membaca kisah-kisah ya sejarah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullan naqussu min amba'ir rasul manusabbitu bi'adah bi. Orang kalau yang sering dibacakan kisah-kisah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan dan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelumnya, tujuannya apa? Manusabbitu bi'adah, dalam rangka untuk memantapkan, menguatkan hatinya. Agar apa? Agar kuat dalam melakukan perjalanan perjuangan dakwahnya. Begitu juga kita. Kalau kita sering dengerin kisah-kisah Nabi, ya kisah Rasulullah, itu akan menguatkan mahabbatir Rasul, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis zikir, perbanyak kita zikir. Itu semua adalah majlis-majlis Rasulullah. Kalau kita senang cinta dengan Rasulullah, maka hidupkan sunnah-sunnah, rajin duduk dalam majlis-majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah nanti. Insyaallah. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم واعف عنا يا كريم يا ارحمنا الراحمين ارحمنا فرج على المسلمين اللهم انا نسالك علما نافعا اللهم اصلح ذات بيننا اللهم الف بين قلوبنا اللهم انا نعوذ بك من الظلمات الوهم وسحل بنور الفهم وافتح علينا بالمعرفه العلم اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلبه لا يخشى والنفس لا تشبع والدعاء لا يسمع وعمل لا يرفع من فضلك دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.